Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 4, mari kita baca mul kitab Al-Fatihah. Nah, sekarang kita lanjutkan materi baru, yaitu tentang operator aritmatika. Nah, mungkin sebelumnya saudara sudah pernah mendengar apa itu aritmatika ya. Karena semua bahasa pemrograman yang saudara pelajari itu ada namanya operator aritmatika. Baik itu di bahasa pemrograman C++ ya atau bahasa pemrograman C, itu saudara sudah belajar operator aritmatika. Nah, sekarang kita lanjutkan di bahasa pemrograman VBNet 2010. Jadi apa itu operator aritmatika? Nah, sekarang kita lihat dulu. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk operasi aritmatika dan logika. Nah, jadi dalam sebuah program itu harus ada operator aritmatika, yaitu gunanya untuk operasi aritmatika dan logika dalam sebuah program. Ya, ada beberapa macam operator yang harus kita ketahui, yaitu di dalam bahasa pemrograman VBNet, ya, itu ada namanya operator aritmatika, ya, yang kita bahas sekarang. Ya, kemudian ada operator pembanding, ya. Kemudian ada operator penambahan increment dan pengurangan decrement. Kemudian ada operator logika AND, NOT, dan OR, ya. Jadi yang pada pertemuan 4 ini kita membahas operator aritmatika. Nah, sekarang kita lihat, jadi operator aritmatika itu merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam operasi matematika, ya. Contohnya ada namanya penjumlahan, kemudian ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, mungkin saudara pernah melihat sebuah aplikasi ya di mana di dalamnya itu harus ada operator aritmatika ya. Karena kalau tidak ada operator aritmatika, maka sebuah program itu tidak akan bisa jalan. Contohnya aplikasi minimarket saja contohnya ya. Kalau tidak ada operator penjumlahan, pengurangan, maka transaksi tidak bisa dilakukan ya. Nah, ini contohnya operator aritmatika itu ya, ada namanya tambah, kurang, kali bagi, dan modulus ya. Modulus itu adalah sisa bagi. Nah, kemudian contohnya bisa kita contohkan yaitu A tambah B ya, A bagi B dan A modulus B. Nah, ini adalah operator aritmatika. Nah, sekarang kita lihat ini ada contoh program di mana di dalamnya itu ada operator aritmatika ya. Nah, ini adalah desain formnya ya. Mungkin saudara udah bisa untuk mendesainnya. Yang warna biru ini itu kita gunakan panel ya, panel. Kemudian ada di sini group box ya, seperti minggu kemarin kita bahas. Kemudian ada text box, kemudian ada button ya. Nah, ini adalah desain programnya. Silakan saudara desain programnya nantinya ya. Nah, sekarang kita lihat setelah kita desain programnya atau formnya, kita harus mengganti nama variabelnya ya. Kalau untuk text box 1 itu ganti TST panjang ya. Kemudian text box 2 TST lebar, text box 3 TST luas, kemudian text box 4 itu ganti jadi TST keliling ya. Nah, karena kita ingin mencari atau membuat program untuk mencari luas dan keliling ya. Ini ada programnya tadi. Ya, ini adalah program untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Ya, di mana di dalamnya ada operator aritmatika. Tentu kita harus mengetahui rumus untuk mencari luas dan keliling persegi panjang terlebih dulu. Ya, berarti rumusnya adalah untuk mendapatkan luas yaitu panjang kali lebar ya. Kemudian untuk keliling yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Nah, kemudian setelah kita ganti nama variabel, ya, kemudian rumusnya juga sudah kita ketahui. Nah, berarti di sini kita membuat coding programnya lagi ya. Silakan kita double klik tombol proses. Nah, berarti di sini akan memproses itu menggunakan tombol ya, tombol proses. Nah, jadi di sini ini codingnya ya. Ini codingnya, silakan isikan coding ini ya. Di mana ada variabel, ada input, proses dan outputnya ya. Kemudian untuk tombol batal yaitu masukkan coding berikut. Nah, ini juga saudara udah tahu ya, kemudian tombol keluar. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ketika kita masukkan panjangnya ya, masukkan lebarnya ya, kemudian proses, maka akan dapat luas dan keliling persegi panjang. Nah, kira-kira seperti itu hasil output dari program mencari luas dan keliling persegi panjang. Nah, berarti di sini ada operator aritmatika, ada tambah ya, ada kali ya, ada tambah, ada kali ya.
Nah, jadi ini hasil dari programnya. Nah, sekarang kita cobakan ya. Kita cobakan, silakan kita buka VB-nya. Nah, kebetulan di sini nama project Bapak adalah PT4. Silakan saudara buat project saudara nanti. PT4, nomor BP, dan nama saudara masing-masing ya. Kemudian nama formnya PT4, nomor BP. Nah, silakan desain seperti ini. Mungkin untuk mendesainnya saudara udah bisa, karena udah 2 pertemuan Bapak ajarkan ya. Silakan desain seperti ini, di mana ada panel ya, kemudian group box ya, button, dan ini juga group box-nya ya. Silakan dibuat. Nah, setelah saudara desain formnya seperti ini, silakan ganti nama variabel ya. Ini diganti, masukkan panjang. Berarti di sini cari apa? Ya, cari di situ atau di propertiesnya cari name ya. Cari di sini name. Nah, ini dia. Berarti yang untuk text box 1 kita ganti ini ya. Hapus TST panjang ya. Kemudian untuk lebar gitu juga ganti name-nya TXT lebar. Kemudian luas gitu juga TXT luas ya, luas. Kemudian keliling TXT keliling ya. Nah, berarti di sini kalau sudah kita ganti nama variabelnya, sekarang tugas kita hanya membuat coding programnya lagi ya. Coding program yaitu di tombol proses ya. Kalau sini ini sudah kita ketahui namanya, kita ganti tadi ya. Berarti tombol proses klik 2 kali. Oke, sekarang nah, ini tombol proses yaitu button 1 dan klik ya, ini ya. Nah, button 1 prosedurnya klik. Berarti di sini kita buat yang pertama adalah ya, kutip 1 di atas. Nah, variabel ya. Variabel. Nah, ini boleh dibuat, boleh tidak ya. Ini hanya komentar saja ya. Boleh dibuat, boleh tidak ini. Ya, ini untuk memperjelas berarti ini codingnya ini gitu ya. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita kenalkan variabel dulu, dim. Apa saja yang kita butuhkan? Yaitu luas ya. Nah, jadi dari program itu kita kenalkan variabelnya dulu. Apa saja variabel yang dibutuhkan? Tadi ada luas, kemudian ada keliling ya, koma. Kemudian ada panjang, koma, kemudian ada lebar ya. Nah, berarti di sini variabelnya adalah luas, keliling, panjang, dan lebar ya. As tipe datanya ya. Nah, kita buat tipe datanya integer. Berarti di sini pilih integer. Nah, ini adalah untuk variabelnya ya. Nah, kemudian enter ke bawah, kita buat untuk inputnya ya, input. Nah, kalau kita lihat dari desainnya, inputnya apa saja? Ya, ada tadi panjang. Berarti di sini panjang. Kita panggil yang sudah kita kenalkan, yang ini ya. Panjang kita panggil sama dengan ya. Nah, kita panggil di sini nama variabel tst panjang. Ya, titik tag. Nah, berarti itu yang input yang pertama ya, kita enter ke bawah. Kemudian lebar. Lebar kita panggil yang mana? Yang variabel yang kita kenalkan. Lebar ya sama dengan tst lebar titik tag ya. Nah, berarti di sini sudah kita buatkan input sama variabel. Sekarang baru proses ya. Nah, proses. Jadi harus ada input, proses, nanti ada outputnya ya. Berarti proses apa rumusnya? Nah, berarti di sini masuk rumus. Luas sama dengan ya. Ya, seperti rumus yang Pak jelaskan tadi, panjang kali lebar ya. Kali di sini menggunakan operatornya adalah bintang ya. Seperti ini ya, bintang. Jadi tidak bisa kali ya, kali maksudnya atau X saudara buat, itu nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan bintang. Kalau dia bagi itu slash ya, tidak bisa titik 2. Panjang kali lebar. Nah, ini dia. Jadi untuk rumus itu variabel yang sudah kita kenalkan dipanggil. Berarti ini ya, panjang kali lebar. Nah, untuk inputnya sudah kita panggil di sini tst-nya ya. Berarti di sini luas sama dengan panjang kali lebar ya. Berarti di sini keliling ya, panggil saja sama dengan. Nah, buka kurung karena dia menggunakan 2 kali proses ya. Untuk keliling kan rumusnya 2 kali ya. Berarti di sini harus menggunakan buka kurung ya. Buka kurung 2 ya kali panjang ya. Panggil panjang, tutup kurung, tambah. Nah, berarti operator tambah satu lagi ya. Buka kurung lagi 2 ya kali lebar.
lebar. Ini dia, otomatis muncul ya. Tutup kurung. Nah, berarti di sini rumusnya untuk luas berarti panjang kali lebar, keliling 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya. Nah, sekarang kalau sudah proses baru kita tampilkan output ya, batu hasilnya. Ya. Berarti kalau untuk output nama variabelnya apa? Ya, untuk luas. Berarti TST luas tadi ya kita ganti. Berarti di sini TST luas titik tag ya sama dengan apa? Ya, sama dengan yang akan kita tampilkan adalah luas. Berarti di sini sama dengan luas ya. Enter. Berarti sudah tampil nanti luas. Sekarang keliling. TST keliling. Nah, ini dia ya. Titik tag sama dengan di sini adalah keliling. Yang ini kita panggil ya. Yang dia proses. Berarti keliling. Nah, sekarang berarti sudah siap coding untuk memproses supaya dapat luas dan keliling dari program mencari luas dan keliling persegi panjang ya, di mana di sini menggunakan operator aritmatika di sini ya, itu maksudnya. Nah, sekarang untuk tombol tombol proses sudah, sekarang kita masukkan tombol batal ya, klik 2 kali tombol batal ya. Berarti di sini yang kita kosongkan adalah atau yang kita batal adalah yang pertama panjang ya. Berarti di sini TST panjang titik tag sama dengan kutip 2 di atas ya, TST lebar titik tag sama dengan kutip 2 juga di atas. TST apa lagi? Luas ya. Titik tag sama dengan kutip 2 di atas. TST keliling ya. Nah, keliling ini dia otomatis titik tag sama dengan kutip 2 di atas ya. Nah, supaya ketika kita tekan tombol batal kursornya langsung mengarah ke text box dari panjang, berarti di sini kita tambahkan TST panjang titik fokus ya. Nah, ini dia titik fokus. Nah, kira-kira seperti ini untuk tombol batal ya. Jadi untuk mengkosongkan dari text box itu gunanya ya. Nah, ini adalah supaya kursornya langsung mengarah ke yang text box panjang ya. Nah, sekarang kita tambahkan yang keluar lagi ya. Mi titik close ya, mi titik close. Nah, sekarang berarti programnya sudah selesai ya, sudah selesai kita buat codingnya ya, proses batal keluar sudah ya. Nah, sekarang kita ganti target dari startup formnya supaya yang running adalah form yang ini ya, yang kita buat ini. Nah, sekarang kita ganti, klik kanan di project, pilih properties. Nah, cari di sini startup form nih ya, startup form ganti jadi PT4 ya. Nah, sekarang kita save desainnya, desain formnya, baru kita jalankan ya, kita jalankan. Nah, tetapi ketika Bapak jalankan ya, kan Bapak jalankan nih, tekan. Nah, berarti di sini jalan programnya ya, jalan programnya seperti ini. Tetapi dia tidak running di tengah, itu maksud Bapak. Jadi kurang bagus. Kalau seandainya nanti kita buatkan menu programnya, dia muncul di sudut atas. Nah, seharusnya di mana? Seharusnya di tengah ya. Berarti kita setting dulu. Klik ya, close. Nah, klik yang background paling belakang nih ya. Ini kan paling belakang nih ya, bukan ini. Kalau ini group box ini, yang ini, yang dasar ya. Maksudnya form paling dasarnya ya. Kita klik, silakan cari di sini. Di sini ada namanya startup form ya. Cari di sini. Ah, nih. Ya, startup. Sorry, bukan startup form. Start position ya. Start position. Berarti start mulai posisi dia ketika running ya. Berarti di sini pilih center screen. Nah, ini dia, center screen. Jadi ketika Bapak jalankan, maka dia akan running di tengah ya. Contohnya seperti ini. Nah, maka dia di tengah. Itu maksudnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Contohnya kita masukkan contohnya hasil dari programnya apakah jalan atau tidak ya. Nah, berapa contohnya kita masukkan? Contohnya masukkan panjangnya 12 ya. Ini contohnya. Masukkan lebarnya 6 ya. Kita proses. Nah, maka dapat hasilnya luasnya adalah 72 ya, kelilingnya adalah 36. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil dari program logika operator aritmatika ya. Sekarang kita batal, maka dia akan
akan eh, akan kosong ya. Kemudian keluar, maka dia akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu programnya jalan ya. Nah, tetapi dari kasus materi sebelumnya, program yang saudara buat sebelumnya, itu saudara ada yang codingnya error ya. Contohnya seperti ini ya. Bapak proses atau Bapak batalkan. Contohnya di sini, Bapak errorkan program Bapak ya. Ini contohnya ya. Nah, ini kan Bapak hapus nih ya, Bapak hapus TST panjang. Nah, jadi di VB itu kalau seandainya ada coding programnya yang bergaris seperti ini, itu tandanya programnya error ya. Programnya error, tidak bisa running ya. Dia harus bersih seperti ini ya, tidak ada bergaris bawah ya, tidak ada yang bergaris bawah seperti ini. Kalau seperti ini berarti itu tandanya masih error ya, tidak bisa running. Ya, contohnya nih Bapak save ya. Bapak running program Bapak. Nah, dia akan memunculkan ini ya. Kalau muncul seperti ini, itu tandanya error. Tetapi kalau seandainya langsung muncul form yang akan kita jalankan, berarti itu tandanya berhasil, ya. Nah, kalau muncul seperti ini, ya ini tidak Bapak jelas, belum ada Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau muncul seperti ini, yeskan saja, ya, yes, ya. Walaupun dia running seperti ini, tetapi dia menunjukkan ini, ya. Jadi ada di sini ditunjukkannya error, satu error, nih seperti ini, ya, satu error. Jadi ketika kita yeskan tadi dia tunjukkan. Jadi caranya gimana? Tinggal saudara klik saja yang error ini. Ya, contohnya ada dua, berarti dia ada di bawah satu lagi. Ya, nah, klik error ini, yang tanda silang ini. Kan error nih tulisannya ya. Nah, klik ini 2 kali. Nah, maka dia akan tunjukkan. Ini dia. Oh, ini yang salah. Itu maksudnya. Ya, tinggal saudara klik 2 kali. Ya, ini dia maksudnya. Jadi kalau seandainya dia tunjukkan, jangan langsung diganti atau diperbaiki. Stop programnya dulu. Ini dia. Ya, ada lambang segi 4. Stop debugging. Nah, ini ya, stop debugging. Nah, klik stop dulu. Ya. Nah, kalau dia sudah stop, berarti close ini. Ya, tinggal diedit atau diperbaiki programnya. Ya, titik titik fokus. Ya. Nah, titik fokus. Nah, kira-kira seperti itu untuk melihat error atau tidaknya program saudara. Ya, mungkin pertemuan kemarin belum Bapak jelaskan ini ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk memperbaikinya ya. Save. Nah, coba Pak running lagi. Nah, maka dia tidak ada error ya. Contohnya Pak masukkan lagi ya, 6. Proses. Ya, maka dapat hasilnya. Ya, batal. Nah, maka keluar akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi pertemuan 4 kita ya, yaitu tentang peraturan aritmatika. Silakan nanti saudara praktekkan di laptop masing-masing. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.